Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita inspiratif. Kejar mimpi dengan tekad dan kerja keras. Perkenalkan, namanya adalah Luffy. Bisa dikatakan bahwa Luffy ini adalah seorang pemuda yang memiliki impian untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Karena ia sering mendengarkan kisah ini untuk mendapatkan inspirasi dari orang-orang sukses yang berada di dekatnya. Dan ia pun selalu optimis dan percaya diri bahwa suatu hari nanti ia akan mewujudkan impiannya itu. Akan tetapi, Luffy memahami betul tentang keinginannya itu, bahwasannya untuk jalan menuju impian tersebut tidaklah mudah dan akan selalu ada rintangan dalam mewujudkan impiannya itu. Luffy terlahir dari keluarga sederhana, terdiri dari dua saudara dan Luffy terlahir sebagai anak pertama. Ia juga memiliki seorang adik, di mana ayahnya Luffy bekerja sebagai buruh, sedangkan ibunya seorang penjual makanan di pasar. Meskipun demikian, Luffy selalu ingat apa yang dikatakan oleh ibunya. Luffy, jangan takut untuk memiliki impian yang sangat besar. Tidak masalah dari mana kamu berasal, yang penting adalah kerja keras dan tekadmu. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-13 ayat 11, Allah berfirman yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Saat Luffy sudah lulus dari sekolah, ia memiliki keinginan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu masuk ke universitas. Namun Luffy harus menerima kenyataan bahwasannya Luffy tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dikarenakan terbentur oleh keterbatasan biaya yang dialami oleh keluarga Luffy. Akan tetapi, Luffy tidak pernah menyerah sedikit pun, karena ia tahu jika dia menyerah maka itu tidak akan membuat kondisinya menjadi lebih baik, maka dari itu ia pun memutuskan untuk terus berusaha. Lalu ia pun mulai bekerja freelance atau pekerja buruh sebagai pengantar barang di salah satu toko yang ada di dalam pasar. Luffy mengetahui jika ia bekerja sebagai pengantar barang, gaji yang ia dapatkan tidak terlalu besar, akan tetapi Luffy tetap bersyukur atas pekerjaannya itu. Luffy selalu menyisihkan sebagian kecil dari jumlah penghasilan yang ia dapatkan selama bekerja. Dengan harapan suatu hari nanti ia mampu untuk membuat usaha kecil. Pada suatu hari, Luffy bertemu dengan Pak Ray. Pak Ray dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses dalam mengelola beberapa usaha di dalam pasar. Pak Ray melihat semangat juang yang pantang menyerah dalam diri Luffy, dan merasa terkesan dengan usaha dan kerja kerasnya dalam bekerja sebagai pengantar barang. Pak Ray pun mulai memberikan nasihat kepada Luffy tentang cara melakukan bisnis dimulai dari bawah. Luffy, jika kamu menginginkan kesuksesan, kamu harus berani mengambil resiko dan selalu belajar dari setiap kegagalan. Itu yang dikatakan oleh Pak Ray kepada Luffy. Kalimat yang baru saja dikatakan kepada Luffy, ia menjadikan kalimat itu sebagai motivasi untuk terus bergerak maju dalam menjalankan bisnisnya. Mulai dari saat itu setelah Luffy bekerja, ia selalu belajar mengenai bisnis yang akan ia jalankan dan selalu belajar dari pengalaman orang-orang sukses. Setiap selesai bekerja, Luffy selalu menabung. Ia memutuskan untuk membuat usaha kecil, di mana usahanya ini berkaitan dengan penjualan. Karena ibunya adalah seorang penjual makanan, oleh karena itu, ia memutuskan untuk membantu menjual makanan yang telah dibuat oleh ibunya. Luffy membantu ibunya yang sedang memasak makanan ringan untuk dijual. Luffy menjual makanan ringan yang telah dibuat oleh ibunya. Itu adalah tanda Luffy membantu ibunya dalam mencari penghasilan tambahan. Setelah semuanya telah diproduksi, maka Luffy akan langsung memfoto makanan ringannya untuk dipromosikan. Luffy menata dengan rapi setiap jenis makanannya. Luffy tidak hanya menjual secara langsung, tetapi ia juga memasarkan dagangannya secara online, mengiklankan hasil produknya di dunia maya. Hal itu dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan di luar sana yang berbeda dari lingkungannya. Dan ia juga menawarkan hasil dagangannya kepada lingkungan sekitarnya. Sebelum Luffy pergi ke pasar, Luffy pergi dengan berjalan kaki. Tidak hanya sebatas itu, Luffy juga menajajakan hasil produksinya dengan cara berkeliling desa, sembari menawarkan kepada warga sekitar yang sedang berada di depan rumah. Setelah tiba di pasar, Luffy langsung membuka lapak dagangannya untuk menjual hasil produksinya. Pada saat Luffy menata makanannya, para pelanggan sudah berdatangan ke lapak rela antri untuk membeli makanan yang sudah Luffy bawa dari rumahnya.
karena makanannya sudah terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Setelah pulang dari pasar, Luffy pergi menemui teman-temannya. Ia berniat untuk berbagi informasi tentang bisnis yang sudah ia jalankan saat ini. Secara kebetulan ia dipilih sebagai pemimpin anak muda untuk memulai suatu kegiatan usaha atau bisnis. Dalam kegiatan tersebut ia menjelaskan tentang bisnis yang ia bangun dan tujuan bisnis itu untuk kedepannya nanti. Tidak hanya itu, Luffy juga mengajarkan hal yang baru kepada teman-temannya yang akan memulai hal bisnis baru mulai dari bawah. Beberapa waktu setelah itu, Luffy dan teman-temannya merayakan keberhasilan bisnis yang sudah mereka jalankan saat ini. Semua orang terlihat sangat senang akan hal ini, karena mereka sudah berhasil menjalankan bisnis ini dengan baik. Tidak berhenti sampai di situ, Luffy terus mengembangkan ide-ide barunya untuk bisnisnya. Luffy terus membawa kreasi baru dan memberikan ide-idenya juga kepada teman-teman bisnisnya, agar semua temannya dapat mengikuti perkembangan bisnis Luffy pada saat itu. Suatu ketika, hal buruk menimpa Luffy. Dikabarkan bisnis Luffy jatuh, dan itu membuat Luffy jadi sedih dan terpuruk. Ia bingung, kenapa bisnisnya tiba-tiba mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan di saat itu juga semua teman-temannya pergi meninggalkan Luffy sendirian. Ketika itu Luffy keadaannya sangat terpuruk yang membuat ia menjadi begitu frustasi akan hal yang menimpa keadaannya saat ini. Ia pun kebingungan dalam situasi dan kondisi ini, tapi ia teringat kembali akan kalimat yang dilontarkan oleh Pak Ray kepada Luffy pada saat Luffy akan memulai bisnis barunya. Mengeluh pada kondisi tidak akan membuat itu menjadi lebih baik, oleh karena itu seketika langsung bangkit dari keterpurukannya dan bersemangat kembali. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah 70 ayat 19 dan 20, Allah berfirman yang artinya, "Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah." Luffy pun kembali menjadi seorang pengantar barang. Untuk mendapatkan penghasilan, Luffy pun bersemangat kembali pada saat bekerja sebagai pengantar barang. Ia menjalani tugasnya dengan sangat baik. Singkat cerita, setelah Luffy kembali mengumpulkan uang dari hasil bekerja sebagai pengantar barang, Luffy pun pergi ke pasar bersama ibunya untuk membeli makanan lagi. Luffy berkeinginan untuk kembali menjalankan bisnisnya lagi. Oleh karena itu, Luffy dan ibunya pergi ke pasar untuk membeli semua bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi makanan ringan. Setelah pulang dari pasar, Luffy pun berkumpul dengan keluarganya. Semuanya terlihat bahagia walaupun dengan keadaan yang masih serba berkecupukan. Walaupun begitu, Luffy tidak pernah mengeluh sedikit pun karena hal itu. Luffy kembali tampil di hadapan umum, untuk menyampaikan ide-ide yang sangat menarik dan untuk mengajak orang-orang untuk mengikuti jejak bisnis yang sudah ia kembangkan sejak awal. Setelah semuanya berjalan dengan baik, akhirnya Luffy pun memiliki kios sendiri untuk menjual semua produk makanannya. Dan Luffy pun merasa sangat bahagia karena telah berhasil menjalankan bisnisnya dengan baik. Luffy belajar bahwa kunci kesuksesan bukanlah keberuntungan atau latar belakang keluarga, tetapi kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk bermimpi besar. Ia pernah gagal, tetapi ia tidak pernah berhenti belajar dari kesalahannya. Ia tahu bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Tidak peduli dari mana kamu berasal, selama kamu memiliki mimpi, tekad, dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Perjalanan mencapai mimpi memang penuh tantangan, tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu semakin dekat dengan tujuanmu. Kisah ini mengajarkan kepada orang-orang untuk tidak takut bermimpi besar dan selalu bekerja keras dalam meraih impian. Tetap belajar, bersabar, dan berani mengambil langkah adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih sudah menonton. Berbuat baiklah mulai dari hal kecil, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah.